Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Andi Setiabudi di channel YouTube Andi Setiabudi. Kali ini kita akan membahas mengenai topik yang agak serius, tapi topik ini selalu menjadi topik yang bisa dibilang tidak pernah terselesaikan dan selalu menjadi pertanyaan dari puluhan tahun yang lalu hingga saat ini, yaitu topik mengenai peristiwa G30 SPKI. Jadi seperti teman-teman ketahui bahwa peristiwa G30 SPKI ini terjadi pada tahun 1965 dan menewaskan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat, dan ada juga anggota kepolisian juga, sehingga total ada ada 10 pahlawan revolusi yang menjadi korban dari G30 PKI. Jadi mungkin teman-teman sudah hafal juga 10 pahlawan revolusi tersebut adalah Ahmad Yani, S. Paman, D.I. Panjaitan, Sutoyo, Suprapto, M.T. Haryono, Pierre Tendean. Lalu yang dari Jogja itu ada Katamso dan Sugiono. Lalu yang polisi dari Jakarta yang merupakan penjaga rumah dari Wakil Perdana Menteri Lemena, yaitu KL Satsutubun. Jadi total ada sekitar atau ada 10 pahlawan evolusi yang kita ketahui. Yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang menjadi dalang dari peristiwa tersebut, karena hingga saat ini peristiwa tersebut selalu menarik untuk dibicarakan, menarik untuk dibahas, menarik untuk didiskusikan juga. Masing-masing memiliki versi dan pendapat berbeda-beda siapakah dari dalang dan pelaku utamanya. Nah, video kali ini tidak akan terlalu membuat pusing, maksudnya terhadap para penonton juga, biar kita hanya lebih kepada menceritakan pengalaman saya bertemu dengan dua tokoh yang kebetulan pada tahun 65 tersebut terlibat dalam artian pelaku sejarah juga pada tahun 65 tersebut. Kedua tokoh tersebut adalah Bapak Maulwi Sailan dan Ibu Yohana Sunarti Nasution. Pertama kita akan bahas mengenai Bapak Maulwi Sailan dahulu. Ya, jadi Pak Maulwi Sailan ini adalah pada saat tahun 65 menjabat sebagai Wakil Komandan Resimen Cakabirawa. Jadi Cakabirawa itu memang adalah resimen yang dibentuk untuk menjaga keamanan dan keselamatan Presiden Soekarno dan keluarganya. Kalau pada saat seperti sekarang ini namanya Pas Pampres, tapi cikal bakalnya adalah Cakabirawa. Jadi Komandan Cakabirawa adalah Brigjen Sabu, wakilnya Pak Sailan, Kolonel Sailan. Nah, lalu kalau Untung di mana posisinya? Nah, Untung itu di bawah dari Pak Sailan gitu. Jadi pada tahun 2007, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2007, saya berkesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan Pak Sailan. Menariknya, Pak Sailan itu selain dikenal sebagai ajudannya Bung Karno karena wakil komandan Cakabirawa, Pak Sailan itu juga sebelumnya dikenal sebagai legenda sepak bola Indonesia. Beliau adalah penjaga gawang Indonesia dalam Olimpiade Melbourne tahun 1956. Pada saat itu Indonesia sempat menahan imbang Uni Soviet 0-0 pada saat itu. Dan Pak Sailan ini juga pernah menjabat sebagai ketua PSSI di tahun 60-an kalau tidak salah. Itu sebelum akhirnya dia fokus di bidang
militer dengan menjadi uh, anggota Cakabirawa sebagai wakil komandannya. Jadi saya tahu sosok Pak Sailan ini sebenarnya sudah sejak lama, karena kebetulan saya waktu SD itu sekolah di yayasan pendidikan miliknya, yaitu Al-Azhar Kemang. Jadi selama 8 tahun di Al-Azhar Kemang, mulai dari TK sampai dengan SD, itu saya sering sekali bertemu dengan Pak Sailan di sekolah. Tapi saya baru mengetahui bahwa beliau adalah tokoh sejarah nasional itu setelah saya lulus pas saya SMP, dan akhirnya saya banyak membaca. Saya mengatakan, oh ternyata Pak Sailan ini bukan hanya sebagai seorang kepala yayasan pendidikan, tapi juga pernah menjadi pengawal Bung Karno dan juga pernah menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Luar biasa kan? Nah, jadi pada tahun 2007 saya mencoba untuk berkorespondensi dengan beliau, dan akhirnya disepakati saya datang ke sekolah saya yang lama, SD Al-Azhar Kemang, pada tanggal 10 Agustus 2007. Nah, dan pada saat itu saya ingat saya diajak masuk ke ruangan kerjanya. Di ruangan kerjanya itu terdapat sebuah foto Bung Karno ukuran yang sangat besar, dan di bawahnya juga ada foto beliau, Pak Sailan, itu dalam mengenakan busana militer. Jadi dapat saya simpulkan bahwa beliau adalah seorang loyalis dari Bung Karno. Gitu. Saya tentu saja pada saat pertemuan tersebut saya bertanya tentang banyak hal, khususnya mengenai peristiwa G13 PKI. Saya sempat bertanya kepada beliau, menurut Pak Sailan, kira-kira siapa yang menjadi dalang dari peristiwa G13 PKI? Saya masih ingat beliau secara lantang menjawab, G13 PKI adalah peristiwa kudeta. Bagi Pak Sailan, G13 PKI jelas-jelas adalah upaya yang sah untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno pada saat itu. Jadi dia beranggapan bahwa pelaku dari G13 PKI tujuan utamanya adalah menjatuhkan pemerintahan Presiden Soekarno. Salah satunya adalah dengan melakukan penculikan, atau diawali dengan penculikan perwira tinggi angkatan darat, sehingga menimbulkan kesan akan keterlibatan dari Bung Karno, dan akhirnya nama Bung Karno jelek di mata masyarakat. Itu jawaban dari saya, masih ingat. Itu adalah yang dikatakan oleh Pak Sailan kepada saya. Mungkin teman-teman mungkin punya referensi yang lain juga sah-sah saja, tapi yang saya katakan tadi memang itu adalah jawaban dari pertemuan empat mata saya dengan Pak Sailan pada tahun 2007 silam. Dan beliau berkali-kali menekankan kata kudeta. Begitu saya tanya, kira-kira siapa Pak? Kudeta? Kok ini kudeta? Dengan sangat lantang dan yakinnya. Pada saat itu Pak Sailan itu usianya udah sekitar 70-an, saya ingat itu. Jadi itulah pendapat dari Pak Sailan tentang siapakah pelaku ataukah pendapat mengenai peristiwa G13 PKI. Walaupun kalau teman-teman lihat di berbagai referensi pemberitaan di internet atau di buku, mungkin Pak Sailan pernah menyebut nama tokoh tertentu gitu kan. Ya bisa saja itu pendapat beliau. Tapi kalau di sini saya hanya mengatakan bahwa Pak Sailan sangat yakin bahwa G13 PKI adalah upaya kudeta yang sah itu, dan terselubung dengan tujuan untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Soekarno. Kalaupun ada tokoh lain yang mungkin terlintas di pikiran teman-teman, biarlah teman-teman biarlah kita menantikan perkembangan informasi atau perkembangan dari peristiwa ini sendiri. Jadi maksudnya mudah-mudahan waktu akan menjawab siapa sebenarnya dalang utama dari G13 PKI gitu. Itulah pendapat dari Pak Sailan. Ya,
Tokoh yang kedua yang saya temuin adalah Ibu Yohana Sunarti Nasution atau istri Pak Nas, istri Jenderal Nasution. Masyarakat mungkin lebih mengenalnya dengan panggilan Ibu Nas atau Bu Nas gitu. Saya bertemu beliau itu pada tanggal 1 Maret 2009 di kediaman anaknya di Jalan Agus Salim kan Menteng, karena rumah lamanya sudah dijadikan museum pada saat itu. Jadi mereka memutuskan untuk pindah, Bu Nasution memutuskan pindah ke rumah anaknya di Jalan Agus Salim pada saat itu. Jadi awalnya saya bertemu dengan beliau adalah saya mengunjungi museum A.H. Nasution, lalu saya berbincang dengan petugas jaganya, dan petugas jaganya memberikan informasi kalau Bu Nasution tuh tinggalnya tidak jauh dari museum A.H. Nasution, masih di kawasan Menteng. Lalu saya pun mengirimkan sebuah surat dan alhamdulillah akhirnya disepakati waktu pertemuan kita pada tanggal 1 Maret 2009. Pada saat bertemu tersebut Bu Nas memang sudah tua, pun sudah 70 atau 80 tahun begitu, tapi masih sangat sehat. Dan saya ingat masih, walaupun sudah tua tapi masih omongannya masih jelas dan tegas pada saat itu. Saya ingat saya datang memperkenalkan diri, lalu kita ngobrol mulai dari masa lalu Bu Nasution, pada masa kecilnya, masa perjuangan, masa mengenal Pak Nasution, hingga akhirnya pada masa G30S. Karena itu ada topik apa yang menarik, ada G30S. Yang saya tanyakan pertama pada saat itu adalah apakah benar kejadiannya itu sama yang di film dengan yang Bu Nas alami. Nah, Bu Nas menjawab, nah kejadiannya hampir sama dengan apa yang digambarkan dalam film G13 PKI yang sering kita lihat. Hanya saja, kata beliau, pada kejadian aslinya itu kan mereka tuh sempat menembak. Pasukan Cakabiawa yang masuk ke rumah tuh sempat menembak di dalam rumah itu kan, menembak kamar Pak Nasution. Itu kata Bu Nasution tuh bau misiunya itu hilangnya tuh lama, sampai berjam-jam atau apa lama hilangnya. Jadi bau sengatan misiunya itu dari peluru yang ditembakkan pasukan Cakabiawa itu lama hilangnya gitu. Lalu saya tanya apakah benar suasana mencekam? Ya, sangat mencekam katanya. Dan kata beliau nekat memberanikan diri pada saat itu menghadapi atau bertemu langsung dengan pasukan Cakabiawa tersebut, dan mengatakan bahwa Pak Nasution saat itu sedang tidak tempat. Tuh. Lalu saya pun bertanya mengenai apakah Ibu atau pernah mendapatkan informasi dari Pak Nasution siapakah pelaku dari G13 PKI. Bu Nasution menjawab, saya sangat yakin bahwa pelakunya adalah PKI, karena Pak Nasution sendiri itu sangat dibenci oleh PKI, karena pada tahun 48 saat terjadi pemberontakan PKI di Madiun, Pak Nasution adalah salah satu tokoh TNI yang menumpas gerakan tersebut. Jadi bisa dibilang selama 17 tahun dari tahun 48 sampai tahun 65 PKI itu seperti memendam dendam kepada Pak Nasution gitu. Dan apalagi Pak Nasution dikenal sebagai pribadi yang keras, tegas, dan bisa dibilang termasuk anti komunis pada saat itu, di masa dimana Presiden Soekarno sedang giat mengampanyekan Nasakom, nasionalis agama komunis tuh. Jadi tidak mengherankan jika Pak Nasution tuh akhirnya menjadi target dari PKI. Jadi sudah menduga bahwa pasti pelakunya ada PKI, meskipun juga ada keterlibatan dari pihak militer, di mana ada beberapa oknum Cakabiawa yang menjadi pelaku di lapangan. Nah, terus Bu Nasution juga bercerita bahwa sebenarnya hubungan Pak Nasution dengan Bung Karno pada saat itu tidak harmonis. Bukan tidak harmonis ya, maksudnya lebih kepada Bung Karno semacam kurang percaya kepada sosok Nasution, karena pada tanggal 17 Oktober tahun 52 memang sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Pak Nasution itu sempat memimpin atau terlibat dalam
peristiwa 17 Oktober di mana Istana Merdeka dikepung oleh tentara yang menuntut agar Presiden membubarkan parlemen pada saat itu. Tentu saja pada saat itu konon Bung Karno keluar Istana Merdeka dan menenangkan massa dan akhirnya massa bubar. Tapi setelah itu Pak Nasution itu dicopot dari jabatan Kasat sebelum beberapa tahun kemudian dilantik kembali. Jadi ada semacam ketidakpercayaan Bung Karno terhadap Pak Nasution. Gitu. Saya juga baru mengetahui ternyata Bung Karno itu hubungannya kurang dekat dengan Pak Nasution sejak peristiwa tersebut. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini mungkin tidak menjawab siapakah dalang utama G13 PKI, tapi paling tidak ada lagi informasi yang bisa teman-teman ketahui bahwa dari sisi Pak Maulwi Sailan seperti apa, dari sisi Bu Nasution seperti apa. Sebab apabila teman-teman browsing di internet, semuanya itu hampir sama informasinya. Mungkin hanya copy paste, ketik, copy paste, tapi mayoritas informasi sama. Jadi peristiwa ini memang sebuah misteri. Belum diketahui siapa dalang utama dari G13 PKI sampai saat ini, dan memang susah untuk membuktikannya. Tapi paling tidak dengan semakin banyaknya informasi mungkin bisa menjadi bahan wawasan dan kajian lagi, dan kita tentunya berharap agar peristiwa seperti ini tidak akan pernah terulang kembali, karena siapapun yang dirugikan, baik itu Presiden Soekarno, pihak TNI karena kehilangan beberapa perwira tinggi terbaiknya, maupun ada juga korban masyarakat sipil seperti Ade Irma Suryani, dan ada lagi yang banyak lah, eksesnya ini banyak. Peristiwa ini sebenarnya peristiwa kelam yang mungkin tidak akan pernah diketahui siapa dalang utamanya sepanjang masa mungkin. Jadi ya lebih baik kita kalau ada informasi kita share, dan biarlah menjadi bahan diskusi, renungan, dan bahan kajian. Saya tidak akan mengklaim pelakunya adalah si ini, tidak, karena semua pihak di sini memiliki versi masing-masing. Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban sementara dari pertanyaan kita, siapakah atau apakah gerakan G13 PKI tersebut. Semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi betul kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Semoga kedepannya kita bisa lebih banyak berdiskusi dan bahas mengenai sejarah Indonesia yang sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.